Revolusi Industri 4.0 menandai integrasi teknologi seperti AI, data, IoT, dan cloud computing system cyber atau CPS yang menghubungkan dunia fisik dan digital untuk otomatisasi real-time. Dampaknya meluas ke industri, ekonomi, dan pemerintahan, mendorong konsep governansi 4.0 yang menekankan birokrasi adaptif, transparan, dan berbasis data. Evolusi selanjutnya adalah Society 5.0 dari Jepang yang berfokus pada masyarakat human center, mengintegrasikan ruang maya dan fisik untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara inklusif, efisien, dan berkelanjutan, di mana teknologi menjadi bagian integral di kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN menjadi krusial dengan tuntutan literasi digital, analisis data, inovasi, dan etika teknologi yang berorientasi masyarakat. ASN harus berperan sebagai agen perubahan, menguasai teknologi sambil menjunjung integritas dan profesionalisme untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap tantangan revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu tentang pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN di era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Di sini, kami mengumpulkan 6 jurnal yang menyinggung pembahasan terkait topik tersebut. Melalui 6 jurnal yang akan dipaparkan, kita akan melihat bagaimana berbagai penelitian menyoroti strategi pengembangan kompetensi ASN, mulai dari aspek pelatihan berbasis digital, inovasi dalam manajemen SDM, hingga peran kepemimpinan transformasional dalam menghadapi era disrupsi ini. Menurut artikel yang berjudul Strategi Pengembangan Kompetensi ASN di Era Transformasi Digital dari Jurnal Transformasi Administrasi Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024. Pengembangan kompetensi ASN sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik di tengah transformasi digital. Namun, masih terdapat tantangan seperti kesenjangan digital, resistensi terhadap perubahan, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi komprehensif yang mencakup pemetaan kompetensi, pelatihan tanpa biaya atau Bangkom 0 rupiah, pemanfaatan teknologi pembelajaran digital, dan kolaborasi lintas instansi. Strategi ini diharapkan dapat menjadikan ASN sebagai agen perubahan yang profesional, adaptif, dan inovatif dalam menghadapi tuntutan birokrasi modern. Selanjutnya dalam artikel yang berjudul Evaluasi Kesiapan Instansi Pemerintah Terhadap Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 di Indonesia dari Jurnal Social Science mengatakan bahwa dalam praktiknya, kondisi birokrasi di Indonesia masih cukup memprihatinkan, mengingat para pelaku birokrasi saat ini belum memahami arah tugas dan peran fungsinya dalam mewujudkan pengembangan organisasi. SDM birokrasi perlu ditingkatkan melalui percepatan reformasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perubahan dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan era disrupsi. Pengembangan sumber daya manusia aparatur birokrasi harus menekankan pada kemampuan teknologi, manajerial, literasi digital, dan inovasi agar mampu menghadapi tantangan industri 4.0 dan masyarakat 5.0. Sumber daya manusia birokrasi perlu memiliki mentalitas belajar, profesionalisme, keterampilan teknologi, serta etika kerja agar mampu beradaptasi dan unggul di era digitalisasi. Pada sebuah artikel yang berjudul Purpose Human Resource Competency for Society 5.0 menjelaskan bahwa era Society 5.0 merupakan perkembangan lanjutan dari revolusi industri 4.0 yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam pemanfaatan teknologi modern, seperti kecerdasan buatan, big data, dan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam menghadapi era ini, sumber daya manusia dituntut untuk memiliki kompetensi yang seimbang, yaitu hard skills berupa kemampuan teknis dan literasi teknologi, soft skills berupa kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas, serta spiritual skills berupa nilai-nilai moral, etika, integritas, dan kesadaran diri. Penguatan ketiga kompetensi ini diperlukan agar manusia mampu untuk beradaptasi, bersaing, dan tetap mempertahankan peran pentingnya di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat.
Menurut artikel yang berjudul Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Era Digital, sebuah kerangka konseptual, kompetensi secara utuh memiliki 3 komponen utama, yaitu kedewasaan sosial atau social maturity, kemampuan praktis atau practical skills, dan kemampuan pengetahuan atau knowledge ability. Tuntutan sektor publik yang harus terbuka, responsif, inklusif, akuntabel, fleksibel, efektif, dan efisien menjadi lingkungan pelayanan publik yang memerlukan SDM berkualitas. Kompetensi digital ASN meliputi kompetensi e-government atau pemerintah berbasis elektronik dan kompetensi digital transformation. Dalam artikelnya yang berjudul Pentingnya Peningkatan Kualitas Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi E-Government Service Delivery di Era Industri 4.0 dengan pendekatan studi kasus instansi pemerintah di Jakarta yang ditulis oleh Siti Nurbaiti tahun 2019 yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen Asia Selatan menjelaskan bahwa layanan yang diberikan melalui website pemerintah belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja yang efektif karena kesiapan regulasi, prosedur, dan keterbatasan sumber daya manusia sangat membatasi penetrasi komputerisasi ke dalam sistem manajemen dan proses kerja. Juga belum ditetapkannya strategi dan kurangnya alokasi anggaran untuk pengembangan e-government di masing-masing instansi. Inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya dari instansi itu sendiri. Dengan demikian, sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, autentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara Memahami aman teknologi dan dan memberikan andal untuk pelayanan publik yang lebih baik. mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik terpadu kurang mendapat perhatian. Pendekatan yang dilakukan secara mandiri tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat dalam mengakses internet, sehingga jangkauan pelayanan publik yang dikembangkan juga sangat terbatas. Kemudian yang terakhir dalam artikel yang berjudul Strategi Peningkatan Kompetensi dalam Menyiapkan Aparatur Sipil Negara di Era Revolusi Industri 4.0 dari Jurnal Sejarah Administrasi Publik membahas bagaimana meningkatkan kemampuan ASN agar siap menghadapi era digital dan revolusi industri 4.0. ASN sekarang dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan profesional. Penelitian menunjukkan masih ada beberapa kendala seperti perbedaan tingkat pendidikan, kurangnya motivasi untuk belajar, kemampuan teknologi yang belum merata, serta anggaran pelatihan yang terbatas. Hal ini membuat proses peningkatan kompetensi belum berjalan optimal. Untuk mengatasinya, dilakukan berbagai kegiatan seperti diklat budaya kerja, pelatihan penilaian aset, bimbingan teknis, pengadaan barang atau jasa, dan sosialisasi mengenai perkembangan teknologi. Semua program tersebut bertujuan untuk membantu ASN meningkatkan keterampilan dan siap beradaptasi dengan perubahan. Secara umum, jurnal ini menekankan bahwa pengembangan kompetensi ASN sangat penting agar mereka dapat menjadi smart ASN yang mampu bekerja profesional, memahami teknologi, dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Perkembangan revolusi industri 4.0 dan Society 5.0 menempatkan aparatur sipil negara atau ASN pada peran krusial sebagai penggerak utama reformasi birokrasi, serta menuntut kompetensi yang melampaui dimensi administratif tradisional. Gabungan dari bagian kajian termasuk temuan Kadarisman et al. 2022 dan SLR 2024 secara konsisten menyoroti adanya kesenjangan kapasitas ASN, khususnya dalam penguasa digital dan manajerial yang menghambat optimalisasi e-government dan transformasi menuju tata kelola adaptif. Solusi yang dianjurkan adalah pengembangan kompetensi ASN secara keseluruhan, meliputi literasi digital, inovasi atau kepemimpinan, dan etika atau integritas sebagai prasyarat keberhasilan transisi menuju governance 4.0 yang berpusat pada manusia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas ASN melalui integrasi literasi digital dan pembelajaran berkelanjutan harus dijadikan faktor kunci strategis dalam kebijakan pengembangan sumber daya manusia aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang adaptif dan responsif di era disrupsi.